sajadah. Terima kasih pemirsa Baraya TV, Anda masih bersama kami. Bagi pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami beritahukan bahwasanya tema sajadah kali ini yaitu tentang kembali ke fitri yang hakiki. Jadi bila mana bagi pemirsa yang ingin berinteraktif dengan Abi Hasan Basri dapat menghubungi kami di line telepon 0254 22 0044. Lanjut, Bu. Ibu-ibu semuanya yang Abi muliakan, Pak, insya Allah pemirsa ikhwanal muslimin dimanapun saudaraku berada, semoga selalu dalam lindungan Allah, amin. Amin. Insya Allah ibu ya, kita ini benar-benar fitri yang hakiki, amin. Suci dari dosa dan salah, amin ya rabbal alamin. Kembali pemirsa kepada seorang bayi yang lahir dari rahim seorang ibu ke muka bumi ini sudah ke dalam keadaan fitrah atau fitri. Artinya sudah Islam, bahkan sudah Muslim. Ketika menginjak balik dewasa, melakukan dosa, salah dan lain sebagainya, yang putih jadi hitam dan lain sebagainya, itu ibu punten, Bu ya. Makanya yang namanya orang sudah beragama Islam, jangan diislamkan kembali. Itu kan ada orang yang mengislamkan orang yang sudah Islam. Katanya Islamnya belum sempurna, disebut Islam turunan. Subhanallah, dari mana asalnya? Orang yang namanya orang Islam itu, yang namanya Islam itu bukan agama ciptaan. Bukan agama dunia, tetapi agama samawi. Semenjak lahir sudah Jadi tidak boleh ada yang mengislamkan lagi. Sekali Islam tetap Islam. Islam itu artinya ibu adalah ciptaan Allah. Orang itu sudah selamat diciptakan oleh Allah semenjak diciptakan sampai lahir ke muka bumi. Fitrah, suci, bersih, Islam dan Muslim. Betul? Nah sekarang ibu kepada Idul Fitri. Bo? Bo? Yang namanya Idul Fitri itu kan lebaran. Tapi ibu perlu diketahui, lebaran yang sebenarnya pemirsa, itu terbagi 5. Pertama, di saat kita bertemu kepada sesama umat Islam tidak melakukan satu kesalahan dan dosa. Tidak ngomongin orang, tidak ngefitnah orang, tidak ngedolimi dia atau saling menyakiti. Kita selamat dari melakukan dosa, maka itu adalah lebaran. Satu tuh Bu ya. Yang kedua, di saat nanti kita sakaratul maut pemirsa, kalau kita selamat dari godaan setan dan iblis, tetap iman, maka itu adalah lebaran. Yang ketiga, di saat kita nanti ditanya oleh malaikat mungkar wa nakir, kita bisa menjawab dari man rabbuka sampai man ikhwanuka. Kita bisa menjawab semuanya. Itu adalah lebaran. Udah berapa, Bu? 3. Ingat-ingat, Bu ya. Yang keempat, nanti di saat kita dihisab oleh Allah di padang mahsyar dan kita lulus daripada hisaban itu, maka itu adalah lebaran. Yang keenam, di saat kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, kalau ibu-ibu lulus dari lewatnya jembatan Shiratal Mustaqim nggak kecemplung. Apa Bu? Nggak kecemplung. Tidak terjatuh ke bawah neraka, maka itu kita lebaran. Yang keenam, apabila nanti kita bisa masuk surga dengan selamat, disambut oleh para bidadari dan gulam-gulam surga, itu adalah lebaran. Yang ketujuh, di saat nanti kita ketemu Allah Subhanahu wa taala, itulah lebaran. Alhamdulillah. Insya Allah. Tapi jujur, ibu, pemirsa, perlu diketahui, di sisi lain lebaran adalah kebahagiaan. Betul? Di sisi lain, lebaran adalah musibah. Kenapa lebaran disebut musibah? Tentunya, lebaran disebut musibah bagi orang yang sedang ditinggal mati anaknya. Betul? Yang kedua, lebaran itu musibah bagi orang yang ditinggal mati suaminya. Yang ketiga, lebaran itu musibah bagi orang yang ditinggal orang tuanya. Yang keempat, lebaran itu musibah bagi orang yang ditinggal mati keluarganya. Bahkan seluruh malaikat pun mengatakan bahwa hilangnya Ramadan setelah Idul Fitri itu adalah musibah bagi umat Muhammad. Kenapa hilangnya Ramadan disebut musibah bagi umat Muhammad, Bau?
Karena yang mana di bulan Ramadan dosa diampuni, tobat diterima, amal dilipat gandakan, satu kebaikan 700 kali lipat, pintu neraka ditutup semua, pintu surga dibuka semua. Subhanallah. Kebaikan dicatat oleh Allah, keburukan ditunda oleh Allah. Subhanallah. Sampai seluruh umat Islam yang ada di neraka itu, Ibu, di dalam setiap bulan Ramadan dientaskan dari neraka, dihentikan dari siksaannya, disebut itqum minan nar. Subhanallah. Jujur pemirsa, selama bulan Ramadan itu penduduk ahli neraka yang mana seharusnya disiksa siang malam, di saat datangnya bulan Ramadan dihentikan semua siksaannya, semua diangkat dari api neraka. Ketika Idul Fitri, khotib turun dari mimbar, seluruh penduduk neraka dimasukin lagi ke neraka, bruk, disiksa kembali. Subhanallah. Bagaimana hilangnya Ramadan tidak disebut musibah bagi penduduk neraka? Betul? Bagaimana hilangnya Ramadan tidak disebut musibah? Karena amal kebaikan 1 dibalas 700. Bagaimana hilangnya Ramadan tidak disebut musibah? Karena hilang sedikitnya kesempatan kita untuk berbuat kebaikan. Artinya, tobat kita belum tentu diterima kalau Ramadan sudah pasti. Betul? Bagaimana hilangnya Ramadan tidak disebut musibah? Karena pintu surga ditutup semua. Bagaimana hilangnya Ramadan tidak disebut musibah? Karena neraka dibuka semua. Bagaimana hilangnya Ramadan tidak disebut musibah? Karena amal kebaikan dan keburukan saat ini sudah mulai dipergi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hilangnya Ramadan tidak disebut musibah? Karena keburukan orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan telah dikembalikan lagi kepada pemiliknya, yang mana orang itu dikasih kesempatan selama Ramadan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah Subhanahu. Makanya punten Ibu, kalau pengen tahu ceritanya pemirsa, ketika datang Idul Fitri, ya malamnya takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seluruh malaikat Allah yang ada di langit turun ke bumi. Turun ke bumi? Turun ke bumi? Kata Allah, wahai malaikatku, saksikanlah saat ini seluruh umat Islam akan keluar dari Ramadan. Mereka yang melakukan amal kebaikan dan berpuasa di bulan Ramadan akan menuntut pahala kepadaku. Maka saksikanlah saat ini malam takbir, wahai para malaikat, bahwa seluruh dosa umat Islam yang mau melakukan puasa di bulan Ramadan dan melakukan kebaikan di bulan Ramadan, ku ampuni seluruh dosanya, bersih bagaikan bayi yang baru lahir. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu adanya Ibu hikayat seperti itu yang namanya iblis, Bu ya. Ada apa Kang Denny? Ditahan dulu Abi. Oh iya, mau lewat dulu. Lanjut Bu. Pemirsa jangan gonta-ganti channel karena masih banyak tausiah-tausiah yang bermanfaat lainnya dari Abi Hasan Basri. Namun setelah jeda iklan berikut ini kami akan segera kembali, jadi tetap di program Sajadah.